Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Oktavrin Istumoha dengan NIM 130 dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 1. Untuk soal yang pertama, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi botol plastik minuman. Untuk menjaga kualitas, perusahaan melakukan inspeksi harian terhadap produk yang dihasilkan. Setiap hari diambil sampel dari hasil produksi dan diperiksa. Apakah ada botol yang cacat, misalnya bocor, bentuk tidak sempurna, atau penutup tidak rapat? Berikut merupakan data hasil inspeksi selama 10 hari. Nah, untuk tabel-tabel ini ada dari hari 1 pengamatan sampai hari ke-10 inspeksinya. Kemudian dari jumlah sampelnya, kita lihat ada 200, 180, 220, 200, dan lain sebagainya. Kemudian dari jumlah cacatnya, itu sebanyak 12, 15, dan seterusnya. Kemudian, manajer kualitas ingin mengetahui apakah proses produksi botol plastik tersebut masih berada dalam kendali statistik atau terdapat indikasi penyimpangan. Nah, untuk soal pertama ini, tadi kita tahu dari jumlah sampelnya yang berbeda-beda. Dari 200, 180, 220. Jadi jumlahnya nggak konstan. Dan kita tahu juga dari jumlah cacatnya. 12, 15, 9. Oleh karena itu, untuk salah satu ini, kita menggunakan peta kendali P, di mana peta kendali P itu untuk mengklasifikasikan kualitas mutu dari suatu produk atau produksi tadi, yang prosesnya, itu ke cacat atau tidak cacatnya, ke proporsi cacat atau tidak cacatnya. Nah, jadi untuk mengerjakan si soal ini, kita akan menggunakan RStudio. Tapi sebelum kita masuk ke RStudio, kita harus membuat datanya di Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuat tabelnya, sama seperti di soal, dari harinya, jumlah sampelnya, dan jumlah cacatnya. Selanjutnya kita masuk ke RStudio. Nah, di RStudio ini kita harus menginstal package-nya dulu. Untuk package yang diinstal itu ada yang Read Excel sama yang QCC. Read Excel itu berarti untuk membaca si Excel tersebut yang nanti akan diinput. Kemudian yang QCC itu Quality Control Chart itu untuk membuat dari peta kendalinya, dari gambarnya. Nah, di sini kita harus install. Nah, setelah kita install, kemudian kita aktifkan package yang udah kita install menggunakan dari syntax library. Nah, setelah diaktifkan, kemudian kita harus input data dari Excel tadi yang tabel ke RStudio ini, di mana ada 5 soal untuk soal tugas mingguan ini, soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Soal 1 itu ngebaca dari Excel sheet 1 untuk yang judulnya nomor 1 dengan NIM 130. Begitu juga untuk soal seterusnya, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Nah, kemudian kita run. Soal yang tadi kita input akan masuk ke data dari RStudio-nya. Nah, baru kita mengerjakan untuk soal nomor 1. Tadi nomor 1 kita menggunakan peta kendali P untuk mengetahui proporsi cacat tidak cacatnya. Di sini kita deklarasikan CCP itu menggunakan package yang QCC tadi, di mana data yang diambil itu data dari soal 1, karena kita mengerjain nomor 1. Kemudian untuk size-nya itu dari jumlah pengamatannya. Makanya diambil dari jumlah sampelnya tadi yang berbeda dari 200, 180, 220, dan sebagainya. Kemudian tipenya, tipe kendali kita yang tipe tipe peta kendali yang kita gunakan itu peta kendali P. Terus untuk title-nya kita pakai peta kendali P dengan NIM 130. Kemudian untuk sumbu X-nya itu untuk pengamatan itu berapa, dan sumbu Y-nya itu untuk proporsi jumlah cacat. Terus selanjutnya kita menggunakan add stats-nya itu false supaya nanti di grafiknya itu nggak usah ada keterangannya. Nah, ini kan untuk sintaks membuat si peta kendalinya kan. Nah, di sini juga ada untuk menampilkan data outlier. Itu untuk mengetahui apakah data tersebut tuh ada yang keluar dari batas kendali atau enggak.
Itu menggunakan si syntax violation. Dan di sini kita mau juga lihat hasil summary-nya nih, hasil ringkasan dari peta kendali P-nya. Jadi nanti akan muncul dari UCL, LCL, dan sebagainya. Nah, kita run aja. Di sini udah terlihat untuk si peta kendalinya, ada LCL, CL, dan UCL. Kalau kita lihat secara gambar atau grafiknya, data-data di sini tuh berada dalam batas kendali ya, karena nggak ada yang melebihi batas UCL dan LCL-nya. Nah, di sini untuk batas UCL dan LCL itu nggak konstan, nggak lurus tadi, karena tadi untuk jumlah sampel yang diambil itu beda-beda dari 200, 280, dan sebagainya. Makanya di sini untuk batas kendalinya juga jadinya tidak lurus, seperti garis lurus kayak yang CL ini. Nah, kita lihat untuk LCL-nya atau batas bawahnya itu di 0,0143. Sedangkan untuk UCL-nya atau batas atasnya itu di 0,120. Di mana untuk nilai dari si data tersebut yang minimal, yang paling minimal atau mini itu di 0,04. Sedangkan untuk data yang paling maksimum itu ada di 0,1. Jadi terlihat ya kalau berdasarkan hasil summary-nya bahwa nggak ada data yang keluar dari batas UCL maupun LCL-nya. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, sebuah pabrik suku cadang otomotif memproduksi komponen kecil dalam batch. Untuk pengendalian kualitas, setiap hari diambil satu sampel tetap sebanyak 200 unit dari lini produksi. Dan dihitung jumlah unit cacat, misalkan dimensi tidak sesuai, retak, finishing yang buruk. Berikut merupakan data dari 20 hari pengamatan yang diambil. Nah, di sini ada si tabelnya untuk hari pengamatan 1 sampai ke 20. Dan untuk jumlah sampel yang diamati itu adalah tetap di 200. Baik dari hari 1 maupun sampai ke hari 20. Nah, selain itu ada data dari jumlah cacatnya. 10, 12, 9, dan seterusnya. Nah, si manajer ini ingin memantau jumlah cacat per sampel agar proses tetap stabil. Jadi untuk soal nomor 2, ini kita menggunakan peta kendali NP, di mana untuk peta kendali NP ini kita bukan menghitung dari si proporsinya, tapi dari jumlah absolut dari si jumlah cacat per sampelnya. Jadi dari jumlah absolutnya. Nah, selanjutnya sama tadi di sini juga udah ada tabelnya. Jadi untuk di Excel ini udah ada dari tabel nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai nomor 5. Nah, kita langsung masuk aja ke RStudio-nya. Nah, tadi untuk nomor 2, kita menggunakan peta kendali NP. Di sini, tadi untuk yang satu kan pakai CCP. Sekarang kita dilaksikan menjadi CCNP. Sama untuk si sintaks atau package yang digunakan tuh yang QCC. Dimana untuk data yang diambil tuh dari soal nomor 2. Karena kita mau mengerjakan soal nomor 2, untuk size-nya itu dari data pengamatan yang diambil tuh dari si sampelnya. Tadi kita lihat sampelnya itu tetap ya 200, 200, 200 dari hari 1 sampai hari ke 20. Kemudian untuk tipenya itu dari NP, tanggal NP. Title-nya juga tanggal NP, NIM 130. Untuk sumbu X sama sumbu Y, dan stats-nya itu sama kayak untuk soal nomor 1. Sumbu X-nya itu pengamatan ke, sedangkan sumbu Y-nya itu dari jumlah cacatnya. Nah, jadi untuk sintaks yang pertama ini kita untuk membuat gambarnya kan. Yang kedua ini kita mau menampilkan data outlier-nya. Apakah ada data pengamatan yang keluar dari batas kendali. Dan kita juga mau untuk mengaktifkan, untuk melihat ringkasan peta kendali NP tersebut. Langsung aja kita run. Nah, di sini udah muncul dari peta kendali si NP. Jadi kalau tadi untuk yang soal nomor 1, UCL dan LCL-nya itu nggak lurus atau zigzag, maksudnya kayak naik turun, sedangkan untuk peta kendali NP ini stabil LCL sama UCL-nya, karena dari data yang dapatkan juga tadi itu kan konstan ya, 200, 200, 200. Nah, di sini kita tahu untuk nilai LCL-nya itu di angka 1,83. Sedangkan untuk batas bawahnya itu di batas atasnya itu di 21,86. Nah, di sini juga untuk data dari pengamatan tadi yang paling minimumnya itu di 6. Sedangkan untuk yang paling maksimum ada di 18. Jadi
secara dari sumber ini kita bisa tahu bahwa data tersebut nggak ada yang keluar dari batas UCL maupun LCL-nya. Selanjutnya masuk ke soal nomor 3. Sebuah pabrik tekstil memproduksi gulungan kain. Setiap gulungan diperiksa secara visual untuk cacat, lubang, noda, anyaman putus, dan lain sebagainya. Unit inspeksi adalah satu gulungan kain. Area pemeriksaan konstan. Manajemen ingin memantau jumlah cacat per gulungan selama 20 hari agar proses tetap stabil. Nah, di sini ada data dari hari pengamatan pertama sampai ke 20, di mana untuk jumlah cacatnya itu ada 5, 7, 6, dan seterusnya. Nah, untuk soal nomor 3, tadi kita tahu bahwa si unit inspeksinya itu hanya menginspeksi satu gulungan kain. Jadi untuk satu produk. Nah, untuk jumlah cacatnya ini adalah jumlah cacat dari produk tersebut. Jadi, maksudnya jumlah cacat dari si produknya itu, misalkan dari gulungan kain, ada dari cacatnya itu dari lubang, noda, anyaman, putus. Jadi, cacat-cacat di sini tuh cacat yang ada pada si produk tersebut. Makanya kita menggunakan peta kendali C untuk mengetahui dalam satu si produk itu ada berapa cacat yang ada gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke RStudio. Di sini karena tadi peta kendalinya yang kita gunakan peta kendali C, makanya pakai CCC. Nah, untuk sintaksnya sama, kita masukin datanya, tipenya kita pilih tipe C, terus sumbu X dan sumbu Y-nya juga masih sama dari jumlah pengamatan dan jumlah cacat. Begitu juga untuk menampilkan data outlier, itu pakai violation. Dan untuk melihat hasil ringkasan, kita menggunakan summary. Saran. Nah, di sini sudah muncul dari peta kendali C, di mana ada UCL, CL, dan LCL-nya. Kalau kita lihat secara tampilan grafik, semua datanya itu berada dalam batas kendali, karena nggak ada yang keluar dari batas LCL maupun UCL-nya. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungan, di sini untuk data yang paling minimum itu di 4, sedangkan yang paling maksimum di 11. Berarti benar ya, kalau si data tersebut tuh nggak ada yang keluar dari batas. Nah, kalau kita lihat LCL-nya tuh di 0. Tadi minimum datanya tuh 4, berarti emang nggak ada yang keluar dari batas. Untuk UCL-nya di 14,623. Sedangkan untuk maksimum datanya itu di 11, berarti masih ada jeda 3 ya. Soal 4, sebuah pabrik percetakan kemasan memproduksi lembaran karton untuk kotak produk. Setiap hari, tim kontrol kualitas memeriksa beberapa gulungan karton. Area pemeriksaan gulungan berbeda-beda, misalnya berapa gulungan lebih panjang, sehingga jumlah unit yang diperiksa, misalkan meter atau lembar, tiap hari tidak sama. Yang diamati adalah jumlah cacat cetak, bleeding, smooth, sama misalignment per unit area. Manajemen ingin memantau tingkat cacat per unit agar proses tetap stabil. Nah, datanya itu dari hari 1 sampai ke 20. Dapatkan untuk NI-nya, unit yang diperiksa itu beda-beda dari kertasnya tadi. Ada yang 120, 150, 100, 180, dan sebagainya. Dan untuk cacatnya juga beda-beda, ada 14, 13, 9, 20. Nah, tadi untuk soal nomor 3, kita kan menggunakan peta kendali C kan, karena untuk produknya itu sama, satu gulungan, tapi cacatnya yang berbeda-beda di satu produk. Sedangkan untuk soal nomor 4 ini, kita menggunakan peta U, di mana untuk gulungannya, untuk kayak tadi kainnya, kalau yang di nomor 3 itu kainnya cuma satu, di sini tuh gulungannya itu beda-beda. Misalkan di sini ada 120 unit yang diperiksa, berarti ada 120 gulungan. Terus juga untuk jumlah cacatnya berarti bervariasi juga dong, tergantung dari jumlah unit yang diperiksanya. Kita masuk ke RStudio. Nah, untuk nomor 4 ini, karena kita membuat peta kendali U, berarti kita menggunakan CCU, deklarasikan soalnya. Untuk datanya kita menggunakan data soal 4, tipenya tipe U, dan untuk sumbu X, sumbu Y, dan lain sebagainya sama. Langsung aja kita run. Nah, di sini tadi kan
karena jumlah dari gulungan atau sampelnya berbeda-beda, berarti di sini untuk batas UCL-nya dan LCL-nya juga jadi berbeda-beda, nggak konstan. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, semua datanya itu berada dalam batas kendali. Kalau kita lihat lebih detailnya, di sini untuk LCL-nya, lower control limitnya atau batas bawahnya itu di 0,02. Sedangkan untuk UCL-nya di 0,16. Nah, untuk datanya, data paling minimumnya ada di 0,0727. Sedangkan untuk yang maksimumnya ada di 0,11. Nah, makanya bisa kita simpulkan bahwa untuk si data tersebut itu berada dalam batas kendali. Nah, untuk yang si nilai minimum atau maksimum ini itu tuh dapat dari hasil ini. Hasil dari misalkan 14 dibagi 120, 13 dibagi 150, dan seterusnya. Baru dilihat nih yang minimumnya berapa dan yang maksimumnya berapa. Soal 5, sebuah lini perakitan smartphone mencatat berbagai jenis defek. Selama inspeksi akhir, manajemen ingin menerapkan prinsip Pareto, vital few, trivial money, untuk memfokuskan perbaikan pada jenis defek yang paling sering menyebabkan kerugian. Berikut ini data cacat yang terdapat pada perakitan smartphone. Untuk yang pertama, itu jenis defeknya misalnya kamera dengan jumlah atau frekuensinya 78. Begitu untuk 1 sampai 10, jadi ini beda-beda dari deep pixel, speaker failure, battery issue, other, dan seterusnya dengan jumlah frekuensi yang berbeda-beda pula 78, 54, 40, dan seterusnya. Dengan total jumlah cacatnya itu di 320. Nah, untuk nomor 5 ini, tadi kita menggunakan prinsip Pareto di mana untuk 20% masalah yang diselesaikan itu 20% masalah itu berdampak pada 80 hasil. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan 20% permasalahan, akan berdampak ke 80 hasil yang diterima. Kita akan menyelesaikan 80 masalah. Kita menyelesaikan 20 penyebab, kita dapat menyelesaikan 80 permasalahan yang ada gitu. Nah, di sini untuk nomor 5 kita menggunakan sintaks. Jadi kita deklarasikan dari defect. Defect itu melihat untuk soal 5 di jumlah cacatnya. Kemudian untuk nama defectnya, jadi kita di soal 5 itu jenis defect namanya. Kemudian kita mau buat si Pareto chartnya dari jumlah cacatnya. Nah, jadi di sebelah kanan ini terlihat dari diagram Paretonya. Dari A, faktor B, faktor C, faktor D, E, sampai Z, seterusnya. Nah, kalau kita lihat juga di sini, untuk A frekuensinya 78, terus dari persentasenya itu 24,3750, dan akumulasinya itu di 24,3750. Nah, di sini untuk ini ada akumulasi dari frekuensinya. Jadi yang A itu 78. Terus yang B ini ya, akumulasi frekuensinya itu 132 dapat dari 78 tambah 54. Gitu juga untuk yang akumulasi persentase itu didapat 41,250 itu dari 24,3750 ditambah 16,8750. Nah, tadi Pareto itu kita bisa menyelesaikan 20% penyebab, kita bisa menyelesaikan 80% permasalahan itu dari 20% penyebab. Nah, gimana kita lihat 80% itu dari penjumlahan di persentasenya ini. Nah, ketika kita menyelesaikan permasalahan A, itu kita baru mendapat 24,3750% permasalahan. Kita baru menyelesaikan 24%. Nah, kalau kita sampai B, kita baru menyelesaikan 41%. Nah, jadi kalau kita mau menyelesaikan 80%, kita harus menyelesaikan sampai ke yang G. Jadi ketika kita udah menyelesaikan permasalahan A, B, C, D, E, F, G, kita sudah menyelesaikan 85% permasalahan. Sekian penjelasan mengenai diagram Pareto juga dari peta kendali.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.